Summal miyahu mongko nuli piro-piro banyu. Kemudian beberapa air tangkosimu itu terbagi. Summal miyahu mongko nuli piro-piro banyu utawi piro-piro banyu. Iku tangkosimu iku kebagi atau terbagi ala arba'ati aksam atas 4 beberapa bagian. Atas 4 beberapa bagian. Sekarang disimpulkan lagi, air itu menjadi 4 bagian. Dari yang 7 dibagi menjadi 4 lagi. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah. Salah satunya yang 4. Ahaduha utawi salah sijini arba'ah. Salah satu dari yang 4 itu tohir, iku suci. Tohirun iku suci fi nafsihi ing dalam awai banyu. Fi nafsihi ing dalam awai banyu. Air itu suci juga mutahhir mensucikan. Mutahhirun mensucikan li ghairihi pada yang lain. Li ghairihi pada yang lain. Ghairu makruh dan tidak makruh. Ghairu makruh dan tidak makruh. Isti'maluhu memakainya atau menggunakannya. Isti'maluhu memakainya atau menggunakannya. Wa utawi banyu al-ma'ul mutlak iku banyu mutlak. An qayyidin dari qayyid dari batas. An qayyidin dari batas atau dari qayyid. Lazimin yang menetap. Lazimin yang menetap. Fala yadurru maka tidak bahaya. An qayyidin dari batas, lazimin yang menetap. Fala yadurru maka tidak bahaya atau tidak pengaruh. Al qayyidu qayyid. Al qayyidu qayyid al munfakku yang terlepas. Kama'il bi'ri seperti air sumur. Kama'il bi'ri seperti air sumur, koyok banyu sumur. Fi kaunihi ing dalam onone banyu. Fi kaunihi ing dalam onone banyu adanya air itu mutlakon itu air mutlak. Mutlakon itu air mutlak. Wis penjelasannya. Jadi di sini dari pembagian air yang 7 di atas dipersempit lagi menjadi 4. Yang pertama, air itu suci dan mensucikan pada yang lain. Saya ulangi lagi, suci dan mensucikan pada yang lain. Dan memakainya tidak makruh. Menggunakan air itu tidak makruh. Air itu namanya air mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu air yang memang tidak ada pengikat khusus. Ketika pindah dari satu wadah ke wadah yang lain, air itu ganti nama. Air itu ganti nama. Bedanya kalau air itu tidak ganti namanya, itu namanya bukan air mutlak. Wis.
sekarang ada air yang bercampur dengan bunga mawar, apa namanya? Air mawar. Ada di ember namanya air mawar. Dipindah ke ember yang warna merah, apa namanya? Air mawar. Wis, sekarang teh ya. Teh di sebuah gelas namanya apa? Air teh. Tetap teh namanya ya. Dipindah lagi namanya tetap teh. Dipindah tetap teh. Lah itu namanya bukan air mutlak. Sehingga air itu walaupun suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena namanya tetap melekat, tidak bisa luntur, tidak bisa lepas. Nah, bedanya air sumur. Air sumur ada di kamar mandi, ganti nama ya. Ganti, pindah ke ember, air, pindah ke gelas, dan seterusnya. Nah, itu karena koidnya tidak menetap. Koidnya tidak menetap artinya bisa luntur, bisa lepas, sehingga air itu namanya air mutlak. Karena air mutlak bisa mensucikan pada yang lain. Bedanya air teh, air mawar, air susu, air teh, kopi umpamanya ya. Jadi dipindah dari satu wadah ke wadah yang lain namanya tetap, sehingga namanya bukan air mutlak dan itu tidak bisa mensucikan pada yang lain. Wasani utawi kang kaping loro, yang kedua. Yang kedua fik iku tohir, suci. Suci mutahhir, mensucikan. Air itu suci dan mensucikan. Tapi makruhun isti'maluhu, makruh isti'maluhu, menggunakannya. Makruh isti'maluhu, menggunakannya. Makruh fil badani, untuk anggota badan, digunakan berwudu, digunakan mandi. La fis saubi, bukan untuk pakaian. La fis saubi, bukan untuk pakaian. Kalau digunakan mencuci tidak menjadi masalah. Suci, mensucikan juga tidak makruh kalau untuk pakaian. Wa huwal ma'ul musammas, wa huwa utawi banyu iku al ma'ul musammas, air yang terkena panasnya matahari. Ail musakhon, air yang panas. Bitaksiris syamsi, dengan pengaruhnya matahari. Fihi, di dalamnya. Fihi, di dalamnya. Wa innama yukrahu, wa innama yukrahu, hukumnya makruh syar'an, secara syarak. Kenapa kok makruh secara syarak? Kalau memang bikitrin harin, bikitrin di daerah atau di negara, bikitrin di daerah harin yang panas. Fi ina'in, dalam satu wadah. Fi ina'in, dalam satu wadah. Muntaba'in, yang ditambal. Muntaba'in, yang ditambal. Jadi di daerah tertentu, adapun di Indonesia
kadang dingin, kadang panas, berarti tidak termasuk. Ini yang makruh kalau memang seperti ini contohnya, seperti di Yaman, di Hijaz, tanah Arab. La bikidrin mu'tadil, bukan di daerah yang cuacanya biasa saja, seperti Mesir, Syam umpamanya, Indonesia. Karena Indonesia itu ada musim dingin, ada musim panas. Illa ina an-naqdain, kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Embernya terbuat dari emas saking kayanya ya. Mbak Viko hidup di negara Yaman. Yaman kan panas. Jadi air yang terkena pancaran matahari itu hukumnya makruh kalau digunakan untuk mandi, untuk wudhu. Cuman bedanya kalau memang embernya itu terbuat dari emas atau dari perak, enggak makruh. Kenapa? Li sofai jauharihima, karena bersihnya bagusnya emas dan perak. Karena bersihnya bagusnya emas dan perak. Ini penelitian dokter karena menyebabkan penyakit. Jadi kalau air itu sangat panas gara-gara pancaran matahari, itu kalau digunakan mengandung penyakit. Lah sekarang wa idza baradah, jika dingin. Wa idza baradah, jika dingin, zalat, maka hilang. Wa idza baradah, jika dingin, zalat, maka hilang. Al karahatu, hukum makruh. Kalau sudah tidak panas lagi ya tidak makruh. Wa taron Nawawi, dan Imam Nawawi memilih. Wakhtaron Nawawi, dan Imam Nawawi memilih adamal karahati, tidak makruh. Jadi adamal karahati tidak makruh. Menurut Imam Nawawi tidak makruh mutlakon, secara mutlak, baik panas maupun dingin. Sekarang wa yukrahu aidon, begitu juga makruh. Wa yukrahu aidon, begitu juga makruh syadidus sukhunati, air yang sangat panas. Syadidus sukhunati, air yang sangat panas. Jadi menggunakan air yang sangat panas itu makruh karena kurang baik untuk tubuh. Wal burudati, dan air yang sangat dingin. Wal burudati, dan air yang sangat dingin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr.